Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu keempat Advent tahun A 2022. Memaknai Advent dengan meniru teladan orang saleh dalam kitab suci. Hari kelahiran Yesus sudah semakin dekat. Ramalan para nabi sudah mendekati kepenuhannya. Bacaan-bacaan liturgi selama masa Advent mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Sang Emmanuel sekali lagi dalam hidup kita. Ia harus lahir lagi dalam hati dan hidup kita. Ada banyak hal yang luar biasa terjadi menyongsong kedatangan Kristus. Hal-hal istimewa itu secara terang-terangan dinubuatkan oleh Yesaya sebagai seorang nabi yang membawa pengharapan. Yesaya menggugah orang untuk melihat jauh ke depan, ketimbang hanya menangisi situasi yang penuh dengan ketidakmenentuan saat ini, terutama akibat dosa. Melihat jauh ke depan dengan penuh optimis. Yesaya ada jauh sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Ia sudah mewartakan bahwa kelak ada suara yang berseru-seru di padang gulung, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Yesaya membuat orang sangat antusias untuk menanti bahwa ada seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak bernama Emmanuel, Allah beserta kita. Pewartaannya membuat orang menanti dengan gembira dalam doa dan pertobatan, supaya Tuhan sudi lahir dalam hidup mereka. Beberapa contoh yang menakjubkan, misalnya dalam kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai 7, ayat 24 sampai 25a. Ada seorang perempuan, istri Manoah, yang sudah lanjut usia dan mandul. Tetapi pada masa tuanya, Tuhan membuka rahim perempuan itu dan memberikannya keturunan. Anak yang dia lahirkan bernama Simson. Kelahiran anak itu mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Simson membantu banyak orang Israel untuk diselamatkan dan kembali mengakui Tuhan dalam hidup mereka. Ia membantu orang Israel melawan orang Filistin. Elizabeth bisa dibaca dalam Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Dia adalah istri Zakaria yang juga mandul. Tetapi pada masa tuanya, Tuhan menganugerahkan seorang anak kepadanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes menjadi sangat terkenal dan yang terbesar yang pernah lahir dari seorang perempuan. Demikian kesaksian Yesus yang kita dengar pada bacaan Injil minggu ketiga Advent. Ia menjadi yang terbesar karena kesaksian hidupnya. Ia hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Ia dengan penuh keberanian mengajak orang Yudea untuk bertobat dan membaptis mereka sebagai lambang pertobatan. Ia menjadi besar karena kebaikannya untuk menghantar orang kembali ke jalan yang benar. Kisah bacaan kitab suci pada hari ini menampilkan peranan wanita saleh dalam sejarah keselamatan. Nabi Yesaya menegaskan itu. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Menceritakan bahwa sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Emmanuel, Allah beserta kita. Artinya sejak awal sejarah keselamatan, Allah sudah menggunakan wanita saleh untuk menjadi sarana membawa keselamatan. Ramalan Yesaya terpenuhi dalam diri Maria. Ia dipilih Tuhan menjadi Bunda Yesus. Ia dipilih pertama-tama karena ketulusan hatinya. Ia seorang yang saleh, yang dikandung tanpa noda. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah. Hal itu semakin jelas kita bisa lihat saat ia menerima tawaran Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Keterbukaan Maria mendatangkan keselamatan untuk banyak orang. Ketulusan dan ketaatannya membawa berkat untuk orang sejamannya dan generasi sesudahnya.
Tetapi jangan lupa ada juga wanita dalam cerita kitab suci yang membawa kematian. Misalnya Hawa. Hawa menyebabkan orang jatuh dalam dosa dan binasa. Dari ketidaktaatan Hawa dan Adam, sehingga kita generasi sesudahnya selalu membawa dalam diri kita dosa asal. Dosa akibat ketidaktaatan leluhur kita. Dosa asal itu terhapus dengan sakramen pembaptisan yang kita terima. Kalau Hawa membawa kematian, maka Maria membawa kehidupan. Diselamatkan dari dosa. Dari Maria lahir juru selamat. Kita belajar dari Maria Bunda Yesus untuk terbuka terhadap karya dan rencana Allah dalam hidup setiap hari. Dia menjadi pengantara rahmat untuk orang lain. Hendaknya hidup kita juga menjadi penyalur rahmat untuk sesama. Kita menjadi jembatan kasih agar orang lain semakin dekat dengan Allah dan mengalami kedamaian serta keselamatan dalam hidup. Seputar kelahiran Yesus, ada satu tokoh sederhana dan saleh lainnya, yaitu Yosef. Dia adalah orang yang lurus hatinya, melakukan hal yang benar dalam hidup. Dia menjadi gelisah dan takut saat Maria mengandung dari Roh Kudus. Yang dia pikirkan dalam kesederhanaannya yaitu menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi Allah mengetahui apa yang dirasakan oleh Yosef. Roh Allah menjelaskan sendiri kepada Yosef apa yang dialami Maria. Dari penjelasan itu akhirnya Yosef percaya dan melaksanakan seperti yang malaikat Tuhan katakan. Yosef terbuka terhadap rencana Allah dan berpartisipasi di dalamnya. Allah menggunakan setiap kita agar rencana keselamatan menjadi kenyataan. Ia menjadikan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ia mencintai kita apa adanya. Cinta Allah yang besar membuat kita lebih bermakna dan mempunyai tujuan yang jelas, yakni bersatu dengannya. Yesus yang kita nantikan kedatangannya adalah keturunan Daud. Paulus membahasakannya dengan ungkapan, Yesus Kristus putra Allah dan putra Daud. Dengan sebutan itu mau menyadarkan kita bahwa Yesus itu benar ada, sudah ada, dan akan terus ada. Yesus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ia tak berubah. Cinta Allah untuk kita tak pernah berubah. Hanya cinta kita kepadanya yang berubah-ubah. Perubahan cinta kita pada Yesus itu yang membuat kita menderita. Dan kalau itu tidak kita sadari, maka cepat atau lambat kita akan binasa. Apakah cinta kita pada Yesus saat ini masih sama? Masih kuat? Atau semakin menipis? Bahkan pudar? Yesus, barulah cintaku padamu dengan bantuan Roh Kudus-Mu, agar saya tidak dipisahkan dari kasih-Mu yang menyelamatkan. Selamat datang ya Yesus, aku merindukanmu. Tuhan memberkati.